Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kawan ya. Bacaan surat Shad, tafsirnya. Tafsirnya apa namanya? Terjemahan dari Arab ke Indonesia. Surat 38 ayat 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah. Jadi ketika Nabi Daud itu bertasbih kepada Allah, maka burung-burung yang terbang itu pun ikut bertasbih kepada Allah. Bahkan dulu pernah diceritakan burung itu banyak yang mati. Kenapa? Karena dia bertasbih, dia lupa terbang kemana, akhirnya dia membentur gunung, membentur bukit, jatuh ke air, jatuh ke laut gitu. Jadi saking indahnya tasbih yang diucapkan oleh Nabi Daud itu, sehingga membuat hewan-hewan itu lupa bahwa dia itu sedang terbang. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing taat kepada Allah. Ayat 20, dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Nabi Daud ini terkenal dengan seorang raja yang bijaksana dalam memutuskan setiap perkara. Ayat 21, dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab. Ini kalau mata umur 45 tahun baca ini yang begini kawan. Jadi dia agak rada-rada itu gitu, antara kelihatan dan tidak. Jadi kalau kita punya mata itu sebaiknya dipergunakan untuk membaca Al-Quran itu. Jangan sampai mata itu nanti sudah rabun dekat atau apalagi rabun jauh tapi kepengen membaca Al-Quran. Nah itu udah nggak bisa itu. Baca teks ini aja nggak bisa nih, apalagi membaca ayat-ayatnya di sini. Nah ini ayatnya kecil-kecil tulisan semua. Nah kalau mata kita sudah nggak normal ini, pakai kacamata terus kemudian nggak bisa baca, apalagi Al-Quran ini yang lebih kecil lagi nih. Mana dia? Nah ini hurufnya ini sudah nyatu semua, udah nggak kelihatan. Tapi ketika kita ada keinginan untuk belajar Al-Quran itu, tapi sebenarnya setan itu sedang berlepas tangan dari kita. Ketika setan itu berlepas tangan, kabur dari hati kita itu, dan hati kita ini teringat kembali kepada Allah. Dan saat itulah kita kepengen belajar sholat, kepengen belajar mengaji. Itu yang disebut keinsafan seseorang. Jadi insaf itu jangan sampai menunggu setan itu pergi dari diri kita. Tapi selagi setan itu masih di badan kita, selagi kita sehat, selagi kita muda, maka kita harus berjuang terus untuk belajar membaca Al-Quran itu. Video ini sengaja saya bikin bagi kawan-kawan banyak yang malas membaca Al-Quran, apalagi untuk membaca artinya. Nah ini saya bantu membaca. Nanti video-video ini bisa dilihat kawan-kawan lagi di mobil gitu misalnya, atau lagi di kebun, apalagi di sawah sambil duduk, ini bisa buka HP, jadi nggak perlu bawa Quran. Kita lanjut kawan. Tadi berapa? Tadi kita baca halaman 22 aja nih. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Jadi ketika mereka itu masuk, Nabi Daud itu terkejut karena mereka itu mungkin datang dengan cara terburu-buru. Mereka berkata, janganlah takut,
kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu disebut Shirathul Mustaqim. Tapi nanti kita akan bahas tentang Shirathul Mustaqim yang asli. Ayat 23. Sesungguhnya saudaraku, ini kata Nabi Daud ini. Sesungguhnya saudaraku ini, bukan, ini kata yang datang ini. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Nah, kita lanjut yang bawahnya. Al-Quran ini kawan, kalau dibaca harus dibaca satu surat, nanti baru bisa diambil kesimpulannya itu diturunkan kepada siapa, maksudnya apa gitu. Kalau kita membaca satu-satu ayat ini, kita belum bisa ngambil kesimpulan apakah ini diturunkan kepada Nabi Daud atau kepada Nabi Sulaiman atau kepada nabi-nabi yang lainnya. Yang jelas isi Al-Quran itu dicampur aduk antara depan, belakang, tengah itu. Kisah Nabi Musa itu dalam Al-Quran itu banyak, Nabi Daud juga begitu. Tidak ditumpukan di satu blok gitu, bukan begitu. Supaya Al-Quran itu diacak-acak sama yang membacanya gitu. Tujuan Tuhan itu biar orang itu membaca Al-Quran itu secara keseluruhan, maka naroknya itu diacak-acak. Oke kawan, kita lanjut halaman 24. Dia Daud, nah ini Nabi Daud nih. Dia Nabi Daud berkata, sesungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman. Dia mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Nabi Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur, sujud, dan bertobat. Halaman ayat 25. Lalu kami mengampuni kesalahan itu. Ini Allah ini ya, kami ini maksudnya Allah dan para malaikat itu disebut kami. Lalu kami mengampuni kesalahannya itu, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang benar dekat di sisi kami, dan tempat kembali yang baik. Ayat 23. Nah, kita pindah dulu ini. Ayat 26. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Yes, begitu. Kira-kira bahasanya seperti itu. Jadi Nabi Daud itu takut memberi keputusan, takut keputusannya itu salah. Maka dia minta ampun kepada Allah dan bertobat. Dan kata Allah, barang siapa yang bertobat menyesali perbuatannya itu, maka Allah akan ampuni dosanya itu. Dan Nabi Daud itu disuruh untuk memberikan keputusan itu jangan menggunakan nafsu, tapi berikanlah keputusan itu dengan seadil-adilnya. Gitu kawan. Kita lanjut halaman 27. Nah, ini akan kita lanjut di video berikutnya ya. Jangan di video yang ini, durasinya kepanjangan. Oke kawan, semoga sehat selalu.
Seperti biasa, kalau senang, suka, silakan dibagikan kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.